Bagai cahaya matahari dengan kata yang bersinar, sabda dari Rasulullah datang bagai fajar pagi hari. Bagai cahaya matahari dengan kata yang bersinar, sabda dari Rasulullah datang bagai fajar pagi hari. Dia telah mengajarkan cara menjadi baik, dalam kata perbuatan sabdanya memimpin kita. Bagai cahaya matahari dengan kata yang bersinar, sabda dari Rasulullah datang bagai fajar pagi hari. Dunia dari Allah, ajar agama Islam, yang dilakukan dikatakan sinari hidup sampai akhir. Bagai cahaya matahari dengan kata yang bersinar, sabda dari Rasulullah datang bagi fajar pagi hari. Sabda dari Rasulullah datang bagi fajar pagi hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bisa berjumpa lagi. Bagaimana kabarnya anak-anak semua? Semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dalam kondisi sehat walafiat, tiada kekurangan suatu apapun. Anak-anak semuanya yang Pak Guru banggakan, marilah kita bersama-sama melanjutkan materi pembelajaran tentang yang telah lalu kita telah mempelajari bahwasanya Allah itu Maha Pencipta. Untuk kali ini kita akan melanjutkan materinya tentang perilaku terpuji. Baiklah anak-anak semuanya, sebelum kita memulai pelajarannya, kita terlebih dahulu berdoa sebelum belajar. Marilah bersama-sama dengan Pak Guru untuk berdoa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Terima kasih anak-anak semuanya. Alhamdulillah saat ini kita masih diberi kesehatan, keselamatan, dan juga kesempatan untuk bersama-sama melanjutkan materi pembelajarannya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari senantiasa mendapatkan ridho dari guru-guru kita semuanya, sehingga mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Apa yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya di dunia serta kelak di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anak semuanya, untuk materi kali ini kita akan belajar tentang subbab berikutnya, yaitu tolong menolong. Nah, tolong menolong itu sudah biasa ya, artinya hal yang seringkali kita jumpai di lingkungan kita semuanya.
semuanya sudah terbiasa juga ya di lingkungan kita untuk saling tolong menolong. Nah, oleh karena itu kita akan lebih lanjut mempelajarinya, lebih banyak lagi apa yang perlu kita pelajari. Semoga apa yang kita pelajari ini nanti akan banyak memberikan manfaat bagi kita semua. Anak-anak semuanya, Pak Guru akan share screen terlebih dahulu ya, share screen-nya. Ya, semoga apa yang kita pelajari kali ini bisa memberikan kemudahan-kemudahan dalam hidup kita untuk menjadi pedoman-pedoman bagaimana tata cara hidup yang baik ya, mengikuti ajaran agama Islam, agama yang kita anut semuanya. Anak-anak semuanya, sebab yang kedua ini adalah tolong-menolong. Jika kita melihat orang lain dalam kesulitan atau kesusahan, kita harus menolongnya. Jika ada orang minta tolong, kita harus menolongnya. Memberikan bantuan dan pertolongan adalah perbuatan yang mulia. Kita harus memiliki sikap tolong-menolong dalam kebaikan dan takwa. Ya, semuanya sudah pintar membaca ya anak-anak semuanya ya. Ya, tentunya semuanya sudah pandai-pandai membaca. Baiklah, untuk memperlancar kita baca lagi ya. Ikuti bacaannya Pak Guru. Yuk. Tolong menolong. Jika kita melihat orang lain dalam kesulitan atau kesusahan, kita harus menolongnya. Jika ada orang minta tolong, kita juga harus menolongnya. Memberikan bantuan dan pertolongan adalah perbuatan yang mulia. Kita harus memiliki sikap tolong-menolong dalam kebaikan dan takwa. Ya, semuanya bisa ya bacanya ya anak-anak semuanya ya. Ya, pintar-pintar. Jadi apabila ada orang yang sedang kesusahan, kesulitan, kita harus berusaha untuk bisa menolongnya. Demikian pula nanti suatu saat apabila kita dalam kesulitan, insya Allah nanti juga akan ditolong oleh orang lain. Nanti begitu ya. Kalau kita kesulitan juga ingin ditolong oleh orang lain, maka apabila ada orang lain kesulitan juga kita harus mau menolongnya ya, agar kita suatu saat kalau dalam kesulitan juga akan ditolong oleh orang lain juga, begitu ya. Inilah tolong menolong ya, yang mana orang yang menolong itu nanti akan mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, pintar semuanya ya. Misalnya kalau di rumah kalian bersama adik atau kakak ya, ketika salah satu sedang kesulitan, misalnya kesulitan dalam belajar, nanti bisa ditolong ya oleh kakaknya. Sehingga nanti ketika belajar itu jadi lebih mudah ya mendapatkan kemudahan-kemudahan untuk mempelajari materi-materi pelajarannya. Atau misalnya ketika adik kalian itu kesulitan menggunakan
baju misalnya. Nah, kalian bisa membantunya, begitu ya, membantu menggunakan baju ya bagi adik kalian yang sedang kesulitan menggunakan bajunya misalnya ya. Sebagaimana kalian dulu sebelum bisa menggunakan baju sendiri, kalian juga ditolong. Iya apa tidak? Tentu begitu ya. Iya, apa sekarang masih ada yang kesulitan menggunakan baju sendiri? Tentu tidak ya, udah besar-besar, udah pintar-pintar. Nah, dulu kalian waktu kecil belum bisa menggunakan baju sendiri, kalian juga ditolong oleh ibu, ya, oleh ayah kalian, oleh kakak kalian. Nah, begitu juga sekarang kalian sudah besar, kalian bisa menolong adik-adik kalian, begitu ya. Contohnya demikian. Atau misalnya adik itu mau mengambil gelas ya untuk minum, ternyata gelasnya tinggi ya tempatnya. Nah, adik kalian belum bisa menjangkaunya. Oleh karena itu kalian harus mau menolongnya, mengambilkan gelas yang terlalu tinggi untuk diambil oleh adik kalian. Ya, misalnya begitu ya. Dulu kalian yang ditolong karena masih kecil, sekarang kalian yang harus mau menolong adik kalian. Nah, begitu ya contohnya ya. Jadi nanti semuanya bisa saling memberikan bantuan, bisa mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Karena membantu orang lain, menolong orang lain adalah perbuatan yang mulia, ya. Mulia itu sesuatu yang baik, sesuatu yang terpuji begitu. Nah, sikap yang terpuji, perbuatan yang mulia ini akan mendapatkan pahala. Tolong menolong itu merupakan kebaikan, ya. Iya. Dan untuk saling tolong menolong ini harus dalam hal yang baik ya anak-anak semuanya ya. Tidak boleh tolong menolong dalam hal yang tidak baik. Nah, kalau tolong menolong dalam hal yang tidak baik nanti jadi berdosa ya. Jadi ada tolong menolong yang diperbolehkan, diperintahkan ya mendapatkan pahala. Ada tolong menolong yang tidak boleh ya. Ada tolong menolong yang dilarang. Tolong menolong yang dilarang itu adalah tolong menolong yang dalam hal kejahatan misalnya ya. Untuk tolong menolong dalam hal kejahatan itu tidak boleh, akan mendapatkan dosa, itu nggak boleh ya. Misalnya apa ya? Misalnya kalian bersama teman-teman, misalnya lagi istirahat ya ketika di sekolah misalnya, ada sepatu teman kalian bersama-sama dengan yang lain ngumpetin, menyembunyikan sepatunya teman. Wah, itu tolong menolong yang tidak baik ya. Iya, satu dengan yang lainnya rembuk-rembuk ya, bersama-sama mencari tempat yang untuk menyembunyikan sepatunya teman. Wah, itu nggak boleh ya. Itu dosa. Jadi ada tolong menolong yang dapat pahala, ada tolong menolong yang mendapatkan dosa. Yang diperintahkan oleh agama yang akan mendapatkan pahala adalah tolong menolong dalam kebaikan, dalam ketakwaan. Ya. Takwa itu ada yang tahu artinya, anak-anak semuanya? Ada ya, ya takwa itu artinya adalah takut. Takut kepada siapa? Takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Jadi orang yang takwa berarti orang yang takut kepada Allah. Orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala
berarti mereka mau menjalankan apa yang diperintahkan dan meninggalkan apa yang dilarang. Begitu ya. Nah, itu menyembunyikan sepatu teman itu dosa, ya, dilarang oleh Allah. Berarti kita tidak boleh melakukannya. Nah, itu begitu ya. Jadi kalau tolong menolong dalam hal yang tidak baik itu tidak boleh, ya. Ya, tidak boleh tolong menolong yang hal kejahatan, itu enggak boleh. Tolong menolongnya harus dalam hal yang baik-baik saja. Misalnya ada teman yang tidak bawa pensil atau pensilnya patah, kalian tolong ya dengan meminjami pensil kalian misalnya ya. Nah, ini dalam kebaikan itu seperti itu contohnya. Atau misalnya kalian ada yang tadi tidak paham apa yang menjadi tugasnya ketika diberi tugas oleh Pak Guru, Bu Guru, kalian ada yang tidak paham. Nah, kalian kemudian tolong-menolong dalam kebaikan itu berupa yang paham, yang tahu itu memberitahu kepada yang belum, begitu ya. Ada teman yang belum paham, ada teman yang belum tahu, diberitahu, diajari misalnya gitu ya, untuk belajar bersama sehingga nanti bareng-bareng mendapatkan ilmu, bareng-bareng mendapatkan ilmu ya, mendapatkan wawasan, mendapatkan pengetahuan begitu ya. Nah, ini ada kegiatanku ya, karena ini apa ya, masih situasi belum memungkinkan ya untuk apa ya melaksanakan kegiatan berkelompok ini ya. Iya, ini masih belum dulu ya kegiatan-kegiatan ini, kegiatan kelompoknya. Nah, berikutnya ini ada sikapku. Nah, ayo kita baca dulu ya, anak-anak semuanya yuk, bareng yuk. Sikapku. Aku harus membantu dan menolong orang lain. Jika ada orang menolongku, aku akan berterima kasih kepadanya. Aku siap menjadi penolong jika seseorang membutuhkan pertolongan. Aku mengharap ridho Allah ketika menolong. Nah, pintar semuanya ya, bisa membaca. Ya, jadi kalau ada yang menolong kita, kita sudah semestinya berterima kasih ya. Ya, harus berterima kasih. Kemudian kita itu harus apa ya? Harus pengertian ya, harus mengerti. Kalau kita itu ditolong oleh orang lain ya, kita harus mengucapkan terima kasih. Kemudian jangan terus-menerus apa ya membebani orang lain. Jangan terus-menerus merepotkan orang lain. Iya, kalau kita itu diberi kemampuan ya harus kita lakukan sendiri begitu ya. Apa yang kita mampu harus kita lakukan sendiri begitu. Nah, ini tolong menolong itu apabila ada kesulitan, apabila ada kesusahan, hal yang tidak bisa kita lakukan sendirian begitu. Kita minta pertolongan orang lain ya. Itu demikian ya anak-anak ya. Wah, jangan apa ya, jangan apa-apa semuanya itu diserahkan kepada orang lain ya, nggak boleh begitu ya. Iya, kita harus mau tolong menolong, ya kita harus mau pengertian ya, saling mengerti. Tidak boleh ketergantungan kepada orang lain terus. Kita harus mau berusaha apa yang kita bisa, apa yang kita mampu, ya harus kita lakukan begitu ya.
jangan mengandalkan orang lain terus, nggak boleh ya. Nanti ya kalau nggak mau berusaha kita nggak akan pernah bisa. Iya, begitu ya anak-anak semuanya ya. Jadi kita itu sebagai manusia kita harus mau berusaha begitu ya. Ya, misalnya kalian belum lancar menulisnya. Nah, kalau kalian belum lancar menulisnya, jangan kemudian minta dituliskan oleh teman kalian terus begitu ya. Iya, kalian harus mau berusaha, mau belajar, latihan terus-menerus, biar lama-lama nanti akan lancar menulisnya. Menulisnya jadi bagus, menulisnya jadi rapih begitu ya. Ya, gitu. Kalau misalnya ketika kerja kelompok misalnya bagi tugas begitu ya. Ya, kalau misalnya kerja kelompok bisa bagi tugas begitu, minta dituliskan temannya. Nah, kalian ada yang membacakan, ada yang mencarikan informasi, ada yang mencarikan jawabannya misalnya ya, ada yang menuliskan. Itu tolong menolong ya. Satu dengan yang lainnya itu melengkapi. Satu dengan yang lainnya itu saling meringankan, itu begitu. Namanya tolong menolong. Tidak kemudian kalian itu membebankan pada satu orang saja. Nah, kalau membebankan pada satu orang saja ya kasihan ya. Ya kasihan orang yang dibebani itu. Ya, sementara kalian ongklang-ongklang ya duduk santai ya nggak boleh begitu ya anak-anak ya. Ya kalian harus pengertian. Mau bahu-membahu, mau bekerja bersama dengan teman-teman untuk meringankan pekerjaan bersama-sama. Seperti ketika ada jadwal piket misalnya. Nah, kalau ada jadwal piket berarti ya harus mau bersama-sama itu menjalankan piketnya ya. Iya, jangan kalian itu serahkan kepada satu orang saja ya, kasihan ya. Kan kelasnya juga luas ya, meja kursinya banyak, ada papan tulis, ada lemari, buku-buku ya yang harus bersama-sama dirawat, bersama-sama dijaga. Dijaga kebersihannya, dijaga kerapiannya begitu ya. Ya semuanya harus mau gotong royong, harus mau tolong menolong satu dengan yang lainnya begitu ya. Nah, itu namanya tolong menolong. Ya, satu dengan yang lainnya itu saling meringankan. Nah, jadi semuanya harus mau tolong menolong ya, harus mau bekerja sama satu dengan yang lainnya. Nah, lihat ini ada gambar ini anak-anak ya. Nah, yang di atas ini ada gambar seekor sapi lagi di di kebun misalnya ini ya. Nah, ini ada seorang anak yang mencarikan rumput ya, memberikan makanan untuk sapi ya. Nah, itu begitu ya. Misalnya karena sapi kan peliharaannya ya. Kalau mempunyai hewan peliharaan maka harus dirawat. Iya. Misalnya kalian ayahnya bekerja, ibunya juga harus merawat rumah ya, harus memasak, harus mencuci piring, mencuci gelas, sendok ya, misalnya alat-alat rumah tangga, alat-alat dapur. Nah, harus mencuci baju, ya, menyapu. Wah, luar biasa banyak sekali pekerjaannya ya. Maka kalian itu menolong ayah ibu dengan cara meringankan beban ayah dan ibu. Apa yang kalian bisa lakukan begitu. Misalnya dengan cara mencarikan rumput untuk hewan peliharaan. Mungkin kalian ada yang punya sapi, ya, memberi makan sapi. Yang punya
peliharaan kambing, ya mencarikan rumput ya untuk memberi makan kambingnya. Yang punya ikan, ya memberi makan ikan-ikannya, ya mungkin dengan pelet, ya ataupun dengan makanan yang lain, ya misalnya dengan daun-daun yang ada di sekitarnya, yang ikan-ikan itu mau memakannya, atau dengan sisa-sisa makanan yang bisa diberikan kepada ikan, ya memberi makan ikan atau ayam, atau juga ada yang punya bebek misalnya ya, nah dan lain sebagainya, ya membantu orang tua, nah, tolong menolong dalam kebaikan, saya gitu ya. Berarti sebenarnya ayah dan ibu kalian juga menolong kalian. Kalian belum mampu mencari mencari nafkah sendiri, makanya orang tua kalian yang mencarikan nafkah, ya mencari uang ya dengan bekerja. Kemudian sudah dapat, setelah itu dibelanjakan untuk membeli bahan makanan. Ya kemudian tidak hanya itu, ya bahan makanan itu harus dimasak, ya harus diolah. Luar biasa ya pekerjaan orang tua itu. Ya terhadap kita itu berarti mereka sudah banyak sekali menolong kita ya sejak kecil. Nah, masa kita selaku orang yang ditolong tidak pernah meringankan beban orang tua, ya kan kasihan ya. Iya, sudah semestinya seorang anak itu meringankan beban orang tua. Iya, karena ayah dan ibu sudah menolong kita semuanya. Baju, kalian mestinya dicucikan bajunya ya oleh ibu ya, oleh ayah mungkin ya, atau mungkin paman, bibi, kakek atau nenek juga ya. Iya, makanya kita sudah semestinya menolong ayah ibu ataupun paman, bibi atau kakek dan nenek yang ada di rumah kita yang telah merawat kita semuanya. Nah, itu ya. Ya harus mau tolong menolong dalam hal kebaikan. Nah, misalnya ini ada gambar seorang anak naik sepeda tiba-tiba jatuh dari sepeda nangis. Wah, wah, wah. Nah, ini ya. Kasihan ya kalau dibiarkan ya. Ya, makanya harus mau menolongnya ya. Ya, ditolong agar tidak nangis lagi. Barangkali ada yang lecet, dicarikan obatnya ya, dibersihkan lukanya, kemudian diberi obat atau misalnya pakai Hansaplast ya. Ya, biar lukanya cepat sembuh ya, cepat kering, nyaman untuk beraktivitas kembali gitu ya. Nah, itu salah satunya ya. Apabila kita mau tolong menolong, maka akan menjadi meringankan beban orang yang ditolong begitu. Dan itu merupakan lahan ini ya, pahala ya. Ya, ladang pahala bagi kita semuanya. Insya Allah akan mendapatkan pahala yang banyak gitu ya. Itulah mengapa ayah dan ibu ya itu selalu menolong putra-putrinya ya dengan berbagai macam hal. Bagi kita semuanya sudah banyak sekali ditolong oleh orang tua. Oleh karena itu orang tua harus dihormati. Orang tua itu harus dibantu, diringankan bebannya. Orang tua itu harus ditaati nasihatnya begitu ya. Iya, begitu juga dengan Bapak Ibu guru di sekolah ya. Sudah membantu kalian untuk belajar. Nah, yang tadinya belum bisa membaca, menulis, diajari oleh Bapak Ibu guru. Sudah diajari berbagai macam pengetahuan. Nah, kalian sudah semestinya menghormati Bapak dan Ibu guru ya. Taat kepada Bapak Ibu guru. Kalau dinasehati oleh Bapak Ibu guru, harus mau ya mendengarkan nasihatnya.
kemudian melaksanakannya gitu. Kalau ada tugas juga dikerjakan ya. Nah, itu namanya tolong menolong dalam kebaikan. Ya, Pak Guru dan Bu Guru menolong kalian agar bisa mendapatkan ilmu, mendapatkan pengetahuan, mendapatkan keterampilan. Kalian juga menolong Pak Guru Bu Guru. Iya, menolongnya bagaimana? Dengan kalian mau belajar, mau mengerjakan tugas, sehingga beban Bapak Ibu Guru jadi ringan. Nah, begitu ya. Iya, sehingga apa ya? Ketika Pak Guru dan Bu Guru itu mengajar kalian, sudah tidak kesulitan lagi begitu. Kalau kalian nggak mau belajar, iya susah pahamnya ya. Menulisnya masih lambat misalnya ya, nggak bisa lancar nulisnya. Nah, itu nanti jadi menghambat pembelajarannya. Teman-teman sudah harus diberi materi yang lain yang baru lagi. Nah, kalau ada yang nulisnya masih belum lancar, jadi Pak Guru Bu Guru harus mau membantunya ya. Bagaimana agar yang belum lancar menulisnya ini bisa mengikuti pembelajaran juga begitu ya. Ini kan merepotkan Pak Guru dan Bu Guru juga ya. Iya, makanya kalian harus membantu Pak Guru dan Bu Guru bagaimana agar kalian menulisnya bisa lancar, rapi, bisa dibaca oleh kalian, dibaca oleh orang lain, dan juga kalian membacanya juga demikian. Harus mau belajar membaca agar lancar bacanya, sehingga nanti pembelajarannya bisa terus bertambah ya, bisa terus meningkat. Nanti jadi mendapatkan pengetahuan yang terus meningkat begitu ya, terus bertambah begitu ya. Nah, ini insya Allah aku bisa. Yuk kita baca dulu yuk. Insya Allah aku bisa. Ya, pintar semuanya ya. Iya, nih Pak Guru mau mengubah ini dulu ya, biar nanti bisa memberikan contoh ini. Cetot. Iya. Nah, yuk. Kita baca lagi yuk. Beri tanda centang. Ini centang namanya ya, seperti ini ya. Ya gini, set. Nah, ini namanya centang seperti ini ya. Nah, kemudian lanjutnya ayo di kolom ya atau tidak. Ini kolomnya, ini tabelnya ya. Ada no ya. No itu singkatan dari nomor. Kemudian kita baca yuk uraian. Ini ya, tidak. Nah, kita baca nomor 1. Aku selalu menolong orang tua di rumah. Ya apa tidak? Ya ya, kalian biasa menolong orang tua di rumah ya. Mungkin ada yang menolong merapikan tempat tidur, menolong untuk merapikan halaman ya, misalnya ada yang menolong mencucikan misalnya piring, sendok atau gelas begitu ya. Ya, kalau yang sudah bisa tentunya ya, tapi kalian yang belum juga harus latihan ya. Latihan menolong orang tua. Nah, di sini dicentang ya. Ya, mungkin ada yang rajin menyapu, ada yang rajin mengepel ya. Ini dicentang ya, begitu. Nomor 2 yuk kita baca. Aku selalu menolong teman yang memerlukan bantuan. Nah, ya kan ya? Ya, kalian kalau ada teman yang butuh bantuan, kalian tolong ya. Ini centang di sini, ini kolom ya. Kolom tidaknya dibiarkan kosong. Nah, nomor 3. Aku selalu menolong saudaraku di rumah. Ya, ya. Ya, kalian juga biasa menolong saudara di rumah ya.
Sini dicentang, set seperti ini. Iya. Nah, pintar semuanya. Iya, nanti kalian tulis ya anak-anak semuanya ya ini ya. Kalian coba tulis di buku tulis kalian ya. Nanti coba kalian bisa apa belum ya. Ya, kayaknya sih sudah pinter-pinter ya, sudah pinter menulisnya ya, sudah lancar. Nanti kalian buka buku tulisnya, pegang pensil, ya ini ditulis ya, ditulis di buku tulis kalian. Coba kalian latihan bikin centang seperti ini ya, dicentang begitu ya. Ya, pinter-pinter semuanya. Ya. Untuk materi kali ini cukup dulu ya anak-anak semuanya ya. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan, selalu rajin belajar, ya, ikuti nasihat orang tua, patuhi keduanya, ayah dan bunda di rumah. Kalian mulai belajar untuk membantu orang tua di rumah. Yang bisa menyapu ya silahkan, latihan menyapunya ya, dilanjutkan. Yang sudah bisa mengepel, ya kalian latihan mengepel ya, dilanjutkan mengepelnya ya. Ya, menjaga kebersihan itu sebagian dari iman ya, kebersihan sebagian dari iman. Sehingga kita memang supaya menjaga kebersihan, membantu kedua orang tua ya. Itu tadi ya, orang tua sudah membantu kita banyak hal, tentunya sudah selayaknya kita juga membantu kedua orang tua kita. Begitu ya anak semuanya ya. Ya, saling memberikan manfaat satu sama lain. Mudah-mudahan kita semuanya tergolong orang-orang yang selalu mendapatkan ridho orang tua ya. Ridho guru-guru kita semuanya, sehingga mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Intinya kita akan mendapatkan kebahagiaan baik di dunia maupun akhirat kelak. Begitu anak-anak semuanya ya. Baiklah, dari Pak Guru cukup sekian. Marilah kita akhiri dengan membaca surah Al-Asr ya, wal asri bareng-bareng yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus sholihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Terima kasih anak-anak semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangan dari Pak Guru. Mudah-mudahan kita selalu mendapatkan tambahan ilmu yang bermanfaat bagi kehidupan kita di dunia maupun kelak di akhirat. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.